Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني والله وإن أتوب إلى الله 100 مرة كل يوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama mengirimkan Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila baitihi ajma'in wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila al-awliya was-salihin khususan al-awliya wa sya'ul qadil وشيخ عود النكسبندي وإلى روي الحبيب المسلم سلم الجبرين وخصوصا إلى روي فيه صحيح الكتاب وصحيح العباد وسمي بها شيخ ابن حجر العسقلاني شيخ الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang disukai Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita senantiasa kirimkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita akan mengkajikan nasihat ibad, ya. Mudah-mudahan kitabnya adalah nasihat-nasihat bagi para hamba-hamba Allah Ta'ala. Kita masuk pada hadisnya yang kemarin kita telah bahas. Wal hadisul awal ajazani bihil alamatu Syekh Muhammad Al-Khatib, ya, Asyami, ya, Sumal Badadil Hanbali wa huwa ibnu Utsman ibnu Abbas ibnu Utsman an masyayikhim muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi azza wa jalla qala ta'ala ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dhalun illa mahtadaytuhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'iun illa ma at'amtuhu fastat'umuni at'imukum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaghfiruni aksikum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum
Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'atitu kulla insanin mas'alatu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mihyatun idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum summa ufiyakum iyaha faman wajada khairan falhamdulillah falyahmadillah wa man wajada ghayra dzalik fala yalumanna illa nafsah. Alhamdulillah, kita langsung masuk pada hadis yang disampaikan dalam kitab Nasihatul Ibad ini. Wal hadis awal, pada hadis pertama ini, ajazani bihil alamatu syekh, diijazahkan kepadaku oleh al-alama Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syafi'i, ya, tsumma al-Madani Al-Hambali, kemudian orang Madinah bahasa Hambali. Wa huwa Ibnu Utsman Ibnu Abbas, dia adalah Al-Khatib itu adalah Ibnu Utsman, ya, bin Abbas Ibnu Utsman bin Utsman al-Masyayikhi, dari gurunya bersambung muttasilan, bersambung ila Abidah, sampai kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi, yang diriwayatkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, an Rabbih azza wa jalla. Ini hadis qudsi, ya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian, dan aku telah mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Jadi Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dia tidak pernah menzalimi hambanya, ya. Dia tidak pernah menzalimi hambanya. Yang masuk neraka karena hambanya itu menzalimi dirinya sendiri. Mana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Tuhan, selain Engkau ya Allah, sesungguhnya saya ini yang zalim pada diri saya. Allah tidak pernah zalim sama hamba-hambanya. Nah, yang zalim itu kita punya diri sendiri pada diri kita. Nah, Allah Maha Rahman Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, yang zalim itu adalah diri kita sendiri. Jadi tidak boleh menyalahkan Allah dalam sesuatu dan dalam apapun, ya. Jadi yang zalim itu adalah diri kita. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Allah siapkan neraka untuk hambanya yang berbuat dosa, ya, karena di sanalah sesuai ditimpakan. Di dunia ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah sudah mengilhamkan kepada kita ini jalan ketakwaan, jalan keburukan. Ini jalan baik, ini jalan buruk, kita sudah tahu itu. Apalagi dituntut oleh agama Islam melalui wahyu Al-Qur'anul Karim. Nah, berapa banyak orang yang mengikuti jalan baik? Sedikit. Karena memang jalan yang menuju kepada surga itu diselimuti dengan hal-hal yang tidak baik dalam pandangan manusia, yang tidak disukai oleh hawa nafsu, ya, yang tidak disukai oleh hawa nafsu.
Itu jalan dalam surga itu diliputi oleh segala sesuatu yang disukai oleh manusia. Sementara neraka itu, api neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan manusia. Maka banyak orang terjerumus ke situ. Itulah sebabnya kita belajar ma'rifat ini, kita belajar Thariqah ini untuk kita memahami lebih jauh mana yang disukai Allah, mana yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menzolimi siapapun hambanya. Hamba itu sendirilah yang menzolimi dirinya. Dia Allah udah kasih kebebasan. Hidup ini adalah pilihan. Mau pilih mana? Mau pilih baik atau pilih buruk? Kalau pilih baik, Allah akan tuntut. Kalau pilih buruk, Allah biarkan dalam kesesatan, dalam keburukan. Kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka kita selalu berdoa. Jangan lupakan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut kembali hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami setelah kami merasakan bahwa hidayah itu mahal. Untuk bisa memperoleh hidayah, nikmat dalam sholat, nikmat dalam zikir, nikmat dalam menuntut ilmu, nikmat berada di majelis ilmu, nikmat berada di majelis pengajian, nikmat berada di majelis zikir, itu sesuatu yang disebut dengan hidayah. Oleh sebab itu kita semuanya mesti senantiasa mendoakan. Karena ini mahal, ya. Tidak cukup dengan sekalipun uang bertriliun-triliunan, ya, lah ya Allah. Tidak ada harga semua ini daripada hidayah yang Engkau berikan kepada kami. Oke. Waja'altu bainakum muharraman, dan Allah juga menjadikan di antara kalian itu saling menzolimi. Ya, kita zolimi orang. Wala tazalamu, janganlah kamu menzolimi. Ya ibadi, ini segmen sudah saya jelaskan. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kamu itu semuanya dalam keadaan sesat. Kecuali siapa yang aku beri petunjuk, maka senantiasa minta petunjuk kepadaku. Ini adalah firman Allah dalam hadis qudsi. Allah bilang, kita semua ini dalam keadaan sesat. Nggak usah tunjuk kalian lah. Ya, Allah pun juga begitu. Dulu sebelum dapat hidayah, ya. Alhamdulillah begitu dapat hidayah, ya. Nah, kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi Al-Fatihah itu adalah minta hidayah. Di antara kandungan Al-Fatihah itu adalah minta hidayah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, hidayah. Ada hidayatullah, ada hidayah syaitan. Hidayatullah itu pondok pesantren hidayatullah yang saya pimpin. Hidayah syaitan, wallahu a'lam. Ya. Ada hidayah menuju kepada Allah, ada hidayah menuju kepada jalan sesat, jalannya syaitan. Itu petunjuk juga. Tapi bukan petunjuk hidayah yang baik. Petunjuk yang baik, ada petunjuk yang baik, ada petunjuk yang tidak baik. Ya. Kamu jangan lurus, belok kanan. Kamu terus lurus, tertabrak. Ya. Coba ikuti petunjuk jalan arah. Insya Allah kita selamat. Kalau kita tidak mengikuti jalan arah, kita hajar aja terus, terus itu belok kanan, kamu terus hajar. Ya. Hajar anulah, tempo lah itu ya. Itu disebut dengan dhalun, tersesat. Kita dulu itu tersesat kayak gitu. Udah dibilang jangan ke kanan, kita hajar ke kiri. Udah dibilang jurang, kita lompatin. Kan dulu kita begitu. Alhamdulillah Allah kasih jalan petunjuk di balik kehendak kita. Jadi kita minta selalu petunjuk kepada Allah dalam sholat. Makanya resapi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk jalan yang lurus. Karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Nah,
Sepintar apapun kita kasih petunjuk jalan sama orang. Kalau orang itu masih beban. Masjid itu Pak, bawahnya keras betul bunyinya. Keras sekali bunyinya. Tapi yang tinggal di samping masjid, ada ke masjid. Nggak dengar. Nggak dengar. Jadi hidayah. Pelacur. Jadi hidayah maaf. Ya. Dia itu maaf. Ya ibadi kullukum ja'i'un. Wahai hamba-hambaku, kamu semua itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku beri makan. Fastat'imuni u'tiyu. Ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan. Makanya Pak, kalau kita baca makan sesuatu bismillah, kita ingat. Selesai kita alhamdulillah. Karena ini bukan kita yang ngasih, ini Allah. Tahu ini bukan mama yang ngasih. Mama itu wasilah yang ngasih. Maka tidak boleh mencela makanan. Bagus ini makanan. Nabi tidak pernah mencela makanan. Ya. Saya kasih kamu satu tahu, saya yang kasih. Apa kamu mau bilang? Tidak bagus ini Ustaz. Ada adab enggak itu? Sama manusia aja kita mesti beradab, apalagi sama Allah. Kalau Allah cabut kamu punya rasa makan, tidak bisa makan, walaupun makan yang enak, tidak bisa kamu makan. Tidak boleh, kamu ada gula. Darah tinggi. Ini nanti darah tinggi. Kamu diabetes ini darah tinggi. Jangan suka jantungan. Mau makan bubur pun tidak bisa, lepas air putih. Allah. Jadi kita bersyukur masih bisa makan. Dan Allah kasih itu makanan. Makanya itu rezeki pada hakikatnya. Kalau kita belajar sudah hakikat, kalau kita sudah belajar hakikat, hasilnya itu adalah apa saja yang kita dapatkan, kita syukuri. Banyak atau sedikit, dalam bentuk apapun. Itu sudah kita sampai pada maqam hakikat. Ya. Dikasih apa saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kasih pekerjaan, alhamdulillah. Tidak dikasih pekerjaan, alhamdulillah. Ya, tapi tarik nafas dia. Ya alhamdulillah, tapi tarik nafas panjang. Karena ada hikmah-hikmah di sebalik itu. Ada hikmah-hikmah di sebalik. Ya. Makanya kita mesti ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya apapun yang diberikan kepada Allah. Terutama makanan. Makanya orang-orang yang sudah sampai hakikat, pemahaman hakikatnya sudah sampai. Kalau makan dia habiskan makan, karena makanan ini sayang kalau mubazir, ini Allah yang kasih. Kalau dia tidak bisa habiskan, dia kasih sama kucing, dia kasih sama ayam. Ya. Atau kalau tidak ada yang makan, dia buang bismillah untuk pupuk. Ya. Semua. Itu siapa saja mau. Ya. Dan ini adalah pemberian Allah. Ini adalah pemberian Allah. Jangan digunakan. Termasuk istri kita, termasuk anak kita. Bukan kita yang ciptakan istri kita, bukan kita yang ciptakan anak kita. Yang menciptakan mereka adalah Allah. Kalau mereka punya salah, yang salah itu adalah perbuatannya, dirinya jangan dihina. Kalau kamu tidak mau, kembalikan sama orang tua. Tapi saya rasa istri kamu tidak akan minta kembali sama orang tuanya, karena dia bahagia bersama mama. Ya kan, Mak?
Ya kan Berina? Nempel kayak rambut terus itu tandanya cinta dan dia bahagia bersama mama. Jadi apapun kalau sudah sampai ke hakikat, Anda belajar ini adalah ya syariat dan hakikat. Saya ulangi, syariat dan hakikat. Orang bersyariat belum sempurna sebelum dia berhakikat. Karena syariat itu yang nampak secara zahir, secara akal, tetapi yang di dalam dia mesti gali. Apa maksudnya, apa penjelasannya, apa tafsirannya. Makanya ada tafsir Al-Quran, pendalaman materi yang Allah beri. Dan jelas ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada yang hukum-hukumnya jelas, ada yang masih samar-samar. Itu perlu pemahaman lebih dalam. Bahkan yang muhkamat saja, hukum-hukum yang jelas, ada yang namanya maqasidus syariah. Tujuan syariat apa? Tujuan nikah apa? Misalnya untuk menyempurnakan ibadah seseorang. Tujuannya apa? Supaya orang itu bertenang-tenang bersama dengan istrinya. Tujuannya apa? Supaya dia memperoleh keturunan darinya. Supaya anak cucu Adam ini terus berkembang di atas dunia. Itu semuanya tujuan syariatnya. Ya itu maksudnya. Ya. Ada saling mengingatkan. Ya. Mudah-mudahan yang jomblo ini bisa segera. Amin. Ya, itu musim. Kalau didoain semua sama majelis, insya Allah itu bisa kabul itu. Amin. Jangan mikirkan duit lah, jangan, tak usah. Kita ini, saya pun nikah itu tinggal uang 100 rupiah, 100 ribu rupiah di kantong. Dapat anaknya kiai. Siapa tahu maksal sudah pak anaknya pimpinan pesantren kan? Anak Habib, Hah? Anak Habib. Anak Habib lah, masya Allah. Insya Allah semoga kita datang jalan hidup kita ya. Allah akan beri kepada kita yang bisa saling menopang dan mendukung. Ya, orang-orang soleh itu Allah akan senantiasa dari dia jalan terbaik dalam hidup dia untuk ibadah. Apalagi kalau dia menemukan istri yang soleha, jadikan. Kalau belum soleha, jadikan sebagai istri yang soleha. Insya Allah. Jadinya gimana? Kamu dulu yang mesti soleh. Jangan nengok istrimu, kamu tak bisa soleha. Lah bapak, Apa soleh? kita yang mesti soleh. Karena kita ini adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kita yang akan ditanya kepemimpinan kita dalam rumah tangga. Sudahkah kamu ajak istrimu sholat? Sudahkah kamu ajak anakmu sholat? Sudahkah kamu perintahkan dia menjaga auratnya? Sudahkah kamu bimbing dia di jalan Allah? Kamu yang ditanya, bukan istrimu. Kita yang ditanya apa? Beban berat kita itu di sini. Yang sudah soleh istri, alhamdulillah. Yang belum soleh istrinya, kamu jadikan dia soleh dengan cara yang ma'ruf. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak mereka ke jalan Allah dengan jalan hikmah, jangan dipaksakan pelan-pelan. Makanya ini ilmu tarekat ini, Pak, ilmu ma'rifat ini adalah ilmu yang di sini. Ini yang menggerakkan badan itu di sini. Makanya kamu badanmu tato seluruh badan, masuk aja. Mau badanmu satu tato badan misalnya, mau masuk di majelis masuk aja. Nggak ada urusan dengan saya. Ya. Mau narkoba masuk aja apa? Mau orang brengsek preman mau masuk di masjid, mau. Ya kan? Karena apa? Ya kita musuh itu hatinya. Kok hatinya sudah beriman,
ini semuanya akan ikut mati. Kata Nabi, orang tidak akan mencuri kalau ada iman dalam hatinya. Orang tidak akan berzina kalau ada iman dalam hatinya. Orang tidak akan merampok kalau ada iman dalam hatinya. Orang tidak akan berdusta kalau ada iman dalam hatinya. Kuncinya di sini. Iman itu at-taqwa, kata Nabi. Iman itu dalam hati. Iman itu di sini letaknya. Kalau ini sudah bagus, insya Allah zahir pelan-pelan. Makanya saya nggak mau babi buta menghajar Bang Leno kan. Wah ini pendekar Lokajaya itu. Akhirnya semua ilmunya bablas lagi. Dikeluarkan dengan penuh kesadaran. Bukan saya yang perintah, tapi kesadaran itu muncul dari diri karena takut kepada Allah. Nah semuanya yang ada hanya Allah. Karena itu disadari gitu. Setan itu makhluk, itu jin yang hebat sampai dia Azazil, jin itu, setan itu Azazil itu. Hebat, tak mati-mati sampai sekarang itu iblis itu. Dia makhluk atau Tuhan? Makhluk sama dengan kita. Tidak ada hak dia untuk disembah dan dia tidak punya kekuatan apa-apa kecuali apa yang Allah berikan kepada dia kekuatan ini. Tapi urusan mencabut nyawa itu tidak ada hak iblis, tidak ada hak syaitan, tidak ada hak jin, tidak ada hak manusia, tidak ada hak malaikat untuk mencabut nyawa seseorang. Hatta malaikat Israel tidak punya hak mencabut seseorang punya nyawa kecuali atas izin Allah. Malaikat Israel itu menolak itu. Menolak malaikat Israel itu untuk mencabut nyawa manusia ketika ditugaskan. Bukan dia menolak, dia bertanya kepada Allah, ya Rabbi, nanti manusia pasti akan menghardik saya. Pasti manusia akan mencaci maki saya. Ada nggak orang yang meninggal mencaci maki Israel? Kata Allah, tidak. Aku akan buat jalan kematian. Sakit. Kenapa dia mati? Sakit. Kenapa dia meninggal? Ketabrak. Kenapa dia meninggal? Kegigit semut. Kenapa dia meninggal? Loncat di laut. Jadi Allah katakan, aku akan buat sebab. Kamu tenang saja. Jadi Israel itu datang, dia datang bawa buku. Dia tengok catatan. Oh hari ini rupanya jadwalnya Bang gitu. Misalnya. Kemudian ada tema-tema saya dia. Dalam hati, janganlah Ustaz. Ya. Jadi malaikat Israel itu dia bawa buku catatan. Oh, satu media hari ini siap-siap. Jadi dia tidak punya hak untuk mencabut nyawa seseorang. Tidak punya hak. Israel tak punya hak. Yang punya hak itu Allah. Karena dia mencipta, walladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan manusia dan makhluk Allah di alam semesta. Tidak ada yang punya hak kecuali dia. Kata Allah, kamu meninggal hari ini meninggal, walaupun kita sehat. Tapi dikasih sebab supaya kita tidak menghardik malaikat Israel. Karena itu permintaan malaikat Israel. Aku akan buat sebab, kata Allah, supaya mereka manusia dan jin, ya termasuk jin, dicabut oleh malaikat Israel nyawa. Bahkan Jibril itu dicabut sama malaikat Israel. Yang paling terakhir mencabut nyawanya adalah malaikat Israel sendiri. Terlihat dia mengumumkan, andaikan orang mendengarkan teriakan malaikat Israel ketika dicabut nyawa, maka manusia semua yang mendengarkan akan mati seketika. Karena saking kerasnya teriakan malaikat Israel ketika dia mencabut nyawanya sendiri. Cabut sumbu sendiri. Apa kata dia?
Andaikan ku tahu begini sakitnya ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Sakit Pak dicabut nyawa. Malaikat Jibril juga teriak dicabut nyawa. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan terakhir dicabut nyawa itu maka Mikail, Jibril, baru Israel. Setelah itu alam semesta hening. Kullu man 'alaiha fan. Semua kembali kosong. Maka Allah berdiri. Siapa? Ainal mulk? Mana yang mengatakan dirinya raja? Akulah raja, kata Allah. Mana orang-orang yang meriakan? Mana mereka mengatakan aku raja? Akulah raja, kata Allah. Nah, termasuk kita. Ketika Allah sudah bangkitkan, aku sudah janji, setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati, termasuk malaikat itu bernyawa, dia pasti mati. Ya, mari ini saya positif. Di baru sedikit udah banyak membahas. Jadi apa yang kita mau belaga? Mau belaga apa kita? Apa yang kita punya? Tidak ada. Apa yang mau kita hebatkan? Kesombongan apa yang kita mau bangun? Kekayaan apa yang kita mau banggakan? Jabatan mana yang kita mau sombongkan? Tidak ada. Udah banyak raja-raja yang tertanam terkubur dalam tanah. Sudah banyak orang-orang yang punya ilmu kanuragan yang hebat lagi daripada orang sekarang dalam tanah. Sudah banyak orang-orang yang hebat, pintar-pintar dalam tanah juga sekarang. Semua bawa sesuai dengan amal masing-masing. Kita tinggal menunggu giliran. Siapkan lagi. Kita bersyukur ya Allah, hari-hari ini yang Kau berikan kepada aku. Makasih ya Allah, aku sudah lewat lagi satu hari. Engkau masih kasih kesempatan lagi. Besok, makasih ya Allah, Kau udah kasih kesempatan. Besoknya, terima kasih. Kita tidak tahu kita mau bawa apa, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita tutup hidup ini dengan hidup yang baik, atau kita tutup usia kita dengan tutupan yang buruk. Maka kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Minta, kan saya sudah pernah bilang, minta, pasti Allah kabulkan. Jangan malas meminta. Ya, lanjut. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasaituhu fastaksuni aksiku aksuku. Wahai hamba-hambaku, kamu semua itu telanjang. Kamu semua telanjang. Tidak ada orang yang lihat di atasnya bawa selain itu. Tidak ada. Ya. Kecuali orang yang aku beri pakaian. Alhamdulillah, nah masih diberi pakaian. Wa khairul libasu libasu taqwa, dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketakwaan. Gunakan pakaian ketakwaan itu dimanapun kamu berada. Selimutilah diri kamu dengan pakaian ketakwaan. Jangan tanggalkan pakaian ketakwaan itu dimanapun kamu berada. Karena ketika kamu tanggalkan dia, sama ketika Nabiullah Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi, tiba-tiba langsung telanjang bulat. Ketakwaannya lepas pakaiannya. Maka ketika kamu mau berbuat maksiat, ingatlah, ketika kamu berbuat maksiat, sesungguhnya saat itu kamu telah menelanjangi dirimu sendiri. Kamu telah melepaskan pakaian takwa daripada diri.
Kecuali orang yang aku beri pakaian, alhamdulillah kita bisa pakai pakaian sekarang. Maka mintalah pakaian kepada aku, niscaya aku akan memberinya. Jadi pakaian ini tetap pemberian Allah. Tak pemberian Allah. Mohon maaf. Ya. Maka pakaian karena pemberian Allah, ketika kita pakai baca bismillah. Pakai dengan pakaian baca bismillah. Kalau kita pakai pakaian, ya Ustaz, kenapa sih Ustaz pakai baju-baju terus yang bagus-bagus? Saya mau menampilkan nikmat Allah yang diberikan kepada saya. Karena Allah itu suka ketika nikmat yang Dia berikan kepadamu engkau nampakkan. Fa'amma binikmati rabbika hadis. Maka nikmat yang Allah kasih sama kamu ceritakan, bukan untuk membanggakan diri, tetapi karena karunia dari Allah. Alhamdulillah, saya dapat pekerjaan. Alhamdulillah, saya diberi rezeki. Alhamdulillah, saya diberi pengetahuan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini menarik sekali di kata-kata ini. Ya ibadi, Allah masih menggunakan kata hambaku. Itu kata sayang Allah kepada kita. Itu panggilan sayang Allah kepada kita. Kalau anak muda sekarang, Beb, Beb, Ayang Beb. ayang Beb. Panggilan sayangnya Allah kepada kita, Ya ibadi, wahai hamba. Allah selalu menyampaikan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kamu itu selalu berbuat salah siang dan malam. Kita ini selalu berbuat salah siang dan malam, sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku itu adalah hak Allah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa semuanya, Kecuali dosa syirik. Ya. fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohon ampunlah kepada Allah, kepadaku aku akan ampuni kalian. Dan Allah sendiri mengatakan lagi, ya ibadi innakum lan tablughu durrin fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak bisa sampaikan kemudaratanku kemudaratan itu kepadaku. Kamu tidak bisa memberikan kepadaku kemudaratan. Kata Allah, kamu tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepadaku. Satu dunia ini tidak, sholat ini Allah tidak akan pernah terkena mudaratnya kita. Nggak rugi. Kamu, ya. Kemudian kamu memudaratkanku dan kamu tidak akan sampai kepada kemanfaatanku, kemudian kamu memberi manfaat kepada. Dan kamu pun berbuat manfaat untuk Allah, tidak akan sampai manfaat itu kepada Allah. Manfaat in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan sampai kepada dirimu, tidak sampai kepada Allah. Bukan untuk Allah, untuk dirimu juga. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu juga akan sampai pada dirimu, akan kamu kena dengan keburukan yang kamu buat. Jadi Allah tidak akan pernah kena mudaratmu dan kita semuanya ketika berbuat sesuatu, beribadah kepada Allah, itu tidak akan bisa mengagungkan Allah. Allah tetap agung. Cuman kita dituntut dan diperintahkan oleh Allah.
Ketika kita melaksanakan perintah Allah, Allah sayang kepada kita. Ketika kita berbuat hak yang dilarang oleh Allah, Allah marah kepada kita. Jangan pikir hanya cewek yang punya sifat cemburu, hanya istri yang punya sifat cemburu. Nabi mengatakan dalam hadis Riyadhus Shalihin, innallaha yughwarun. Allah itu memiliki sifat cemburu. Allah cemburu kapan? Maharamallahu alaihi, ketika seorang hamba berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu Allah cemburu. Kamu kok mengikuti setan, tidak mengikuti Nabi. Ya. Jadi tidak akan, itu semuanya akan kembali kepada kita. Ya. Kenapa kita mesti sholat? Sholat itu terdiri dari 3. Sholat, lam, sama ta. Ini kalau kita bahas misalnya sesuai dengan huruf. Ya. Kalau sholat itu artinya siddiq, selalu benar. Benar dalam pikiran, benar dalam ucapan, benar dalam hati, benar dalam tindakan. Yang kedua ini saya lupa. Yang ketiga tak. Tak itu tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Ini orang yang sholat pasti dia akan meninggalkan maksiat. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi wa hamba-hamba, law anna awwalakum wa akhirakum, sekiranya orang-orang yang pertama dan orang yang terakhir, wa insakum manusia, wa jinnakum dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin, memiliki ketakwaan dalam hatinya sama semuanya ketakwaannya mereka, wahidin minkum, sama semuanya bertakwa kepada Allah. Bangsa jin bertakwa kepada Allah, bangsa manusia bertakwa kepada Allah. Baik yang pertama Allah cipta sampai yang terakhir Allah cipta bertakwa kepada Allah. Mazada dzalika fi mulki syai', itu tidak akan menambah keagungan sedikit. Ini tidak akan menambah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjali qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Demikian juga sebaliknya. Ya. Semuanya durhaka, manusia yang pertama sampai terakhir diciptakan Allah durhaka, baik bangsa jin dan manusia, itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kekuasaan, kebesaran, keagungan. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hambaku, andaikan orang-orang yang pertama sampai yang terakhir dari bangsa jin dan bangsa manusia berkumpul dalam satu lapangan yang luas, fasaluni fa'atitu kulla wahidin, kemudian mereka meminta kepadaku, dan mereka itu memiliki perbedaan permintaan dari Allah. Mereka memiliki permintaan yang berbeda. Ini Bang Mikir minta daya haji, Bang Mukri jadi orang terkaya di Bintan, Bang Mamang jadi pengusaha sukses, Bang Wanto punya PT CP kontraktor, Bang Bang Samsul punya studio musik yang terkenal. Apa namanya, Bang ini Bang Reno punya perkebunan
Ini menteri pertanian. Saya perkebunan pertanian yang luas ada kurang lebih 30.000 hektar. Bang Anjas punya peternakan sapi yang ada 200 hektar, itu sapinya semua nih. Bang ini dia punya usaha jati, sukses sampai go internasional. Bang Kaider propertinya di mana-mana. Abang ini punya supermarket, ada 10 supermarket. Saya tidak dapat apa-apa dulu ya. Udah diborong semua. Itu kita minta dengan permintaan yang berbeda, Allah penuhi semuanya. Dan itu tidak akan menghilangkan sedikit pun ya, keagungan di dalam kerajaan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr. Ya. Maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada padaku kecuali seperti jarum mengurangi air apabila jarum itu dimasukkan ke dalam lautan. Ini jarum dimasukkan ke dalam lautan yang luas, yang terangkat itu, yang tersisa itu di jarum, ujung jarum itulah. Sementara lautan itu adalah kerajaan Allah Ta'ala. Allah. Kita berada di langit pertama. Saya kalau belajar fisika, ilmu geografi, ilmu luar angkasa itu apa namanya? Astronomi ya, ilmu astronomi. Masya Allah, saya langsung ucap Allahu Akbar, Allah. Nah Bapak, tidak ada apa-apa dunia ini, hanya seperti bulan pasti di hamparan luas alam semesta. Bahkan tak nampak di bumi ini, sama dengan virus lah. Di dunia misalnya, di dunia ini, sebesar ini dunia, bumi itu hanya seperti virus kecil. Itu pula yang kita kejar-kejar terus, sampai kita melupakan Allah Ta'ala. Kalau bukan dia yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dia, mati kita. Bintang satu biji sama kayak bumi ini kan? Bintang satu biji kayak bumi. Lebih besar lagi bintang di angkasa. Terus bintang banyak, bumi satu. Makanya, Masya Allah, la ilaha illallah, ampun. Allahu Akbar. Ya. Nah ini yang dikatakan, fa'amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khofa maqama rabbi, siapa yang makrifat kepada kedudukan Allah Ta'ala yang sejati, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia pasti akan menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tapi dengan itu yang dia lakukan, mengagungkan Allah, dia tahu Allah Maha Perkasa, Maha Digdaya, Maha Kuasa, Allah berikan kepada dia jannatul ma'wa, surga ma'wa. Orang-orang yang bertariqah ini, yang udah sampai makom-makom mereka, yang wali-wali umara, kalau kita masih mendapati jalan ke sana, ya sudah kenal Allah, kita baru belajar mengenal Allah. Tidak ada apa yang dibanggakan dengan dunia yang cinta ini.
Maka kalau sholat itu yang muncul di hati kita ketika sholat, Allah, bisa saja kita pingsan. Kalau zuk itu masuk dalam hati kita, ma'rifat kita kepada Allah itu masuk dalam hati kita, bisa pingsan kita seperti mana Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia pingsan setiap mau berwudu. Apa? Kata dia, kamu tidak tahu kita ini mau menghadap sama siapa. Pemahaman hakikatnya udah sampai. Kita baru belajar. Bahkan kalau kita wudu main-main, gimana buatnya itu sana? Makanya kalau berwudu jaga adab. Di antara jalan supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, saya kasih tahu rahasianya. Ulama kita mengatakan di antara jalan supaya bisa khusyuk dalam sholat adalah ketika kamu selesai berwudu, jangan banyak ngomong dan jangan banyak tertawa dan jangan bincang-bincangkan dunia. Itu akan mengganggu khusyukan. Setelah kamu selesai berwudu, tidak usah banyak ngomong kalau mau sholat. Itu akan merusak nanti kekhusyukan. Ini enggak berwudu pun ngomong. Supaya orang tahu dia berwudu. Saya tadi itu begini bang, terus antum tahu itu berwudu itu ada ibadah. Wudu itu adalah ibadah. Siapa yang selesai berwudu, maka dia memperoleh mahligainya Allah. Dia berada dalam mahligainya Allah. Maka siapa yang bercakap-cakap banyak setelah dia berwudu, Allah angkat mahligainya itu. Kalau kita mau sholat, kecuali tidak mau sholat misalnya kan, ya nggak mungkin kita diam-diam terus. Tapi kalau kita mau sholat wajib kah, atau mau sholat sunat, hendaknya jangan banyak cakap kecuali hal-hal yang tentang Allah. Kalau tidak, Allah akan angkat mahligainya yang dihimpun di atas kepala kita, sehingga kita tidak merasakan zuk, tidak merasakan nikmat ketika ibadah, ketika sholat. Ini rahasia. Kalau istri yang nanya sulit juga. Hah? Kalau istri yang nanya sulit juga nggak? Tidak. Ustaz bilang. Makanya ini masukkan di video, kasih tahu sama orang rumah. Ya. Ini rahasia nih, jangan kasih yang lain. Sebab pula ini Ustaz. Nah ini ilmu sebarkan ilmu. Jadi kalau Allah himpun manusia dan jin yang minta supaya itu bagi Allah. Ini seumpamanya, ini hanya umpama. Kata Allah seumpama hanya seperti jarum yang dimasukkan di lautan yang luas, yang diangkat di jarum itu, yang tersisa di jarum itu, itulah khazanah perbendaharanku yang kuberikan kepada makhlukku. Yang dia minta itu berapa miliar triliun manusia dari zaman dulu sampai zaman akhir ini Allah cipta. Kalau dia minta semuanya sesuai dengan keinginannya masing-masing seperti yang saya katakan tadi itu, Masya Allah, tidak akan mengurangi khazanah Allah. Ya ibadi innama hiya a'malakum usiha lakum summa ufikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu semua adalah amalmu. Ini semua amal untuk kita. Ini semua amal yang kita lakukan untuk kita. Aku menghitungnya bagimu, kata Allah. Allah tetap menghisap. Ya. Kemudian aku akan membalasnya. Ini Allah yang luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Kemudian dia kasih fasilitas, dia kasih kekuatan, dia kasih ilmu oleh Allah. Dia tuntun. Begitu kita beramal soleh, Allah balas pula lagi. Ya. Maka barang siapa, kata Allah, barang siapa
Man wajada khairan, siapa yang menemukan dia melakukan, dirinya melakukan kebaikan, falyahmadillah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah menempatkan aku malam hari ini dalam majelis, walaupun dalam keadaan ngantuk-ngantuk ya Allah. Walaupun dalam keadaan ngantuk-ngantuk, alhamdulillah ya, terima kasih Allah. Akan dicatat perjuangan. Saya senang kalau ada orang-orang yang ngantuk dalam baik. Tidak apa-apa, saya nggak marah. Barusan ada ustadz yang ngajar tak marah kalau muridnya ngantuk. Saya lah orangnya. Sama dengan waktu saya ngajar di Tanjung Pinang, di Tanjung Unggat. Itu bahkan ngantuk Bang Maman. Saya bilang tidur sih, tidur di mana Ustadz? Tidur sini aja. Kenapa? Antum berada tidur di majelis ini, itu antum dapat berkah. Ketimbang antum tidur di rumah, hanya dapat mimpi. Buruk lagi. Kalau di sini ketiduran, semua di sini dapat berkah. Berkah apa? Berkah majelis ilmu. Luar biasa. Saya punya murid ngantuk-ngantuk, tidur lagi. Ada ustaz. Mungkin kalau guru-guru yang lain, ya, saya ngerti aku semuanya capek. Ya, saya pun juga sebenarnya capek. Cuman karena saya sebenarnya ngantuk juga. Cuman karena saya yang berbicara ini nggak ngantuk kan. Nah apa Bang? Ya. Jadi kalau kamu melihat bahwa kamu dalam keadaan melakukan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah bahwa Allah masih mengantarkan kita. Banyak teman-teman kita yang malam Selasa nggak bisa hadir. Kita ditarik sama Allah, walaupun kita capek lebih. Apapun alasan itu, yang jelas itu semuanya adalah Allah yang bawa. Karena Bang, bukan karena Bang Mantu wasilah aja. Tapi yang bawa abang ke sini adalah Allah. Allah mau membuka hati abang. Allah mau memberi hati Bapak petunjuk jalan yang lebih baik lagi supaya bisa istiqomah. Ya, bukan saya. Saya ini hanya penyampai risalah dari Allah Ta'ala. Maka kalau ada yang bilang, ini Ustaz kok dia tahu problematika saya, dia tahu persoalan yang saya hadapi. Saya bilang bukan saya yang iman, Allah yang mau membina kita. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik kita adalah Allah, dan sebaik-baik didikan adalah didikan dari Allah. Guru ini bisa saja salah, baik salah tingkah, salah ucap, salah ngomong, salah tingkah, salah langkah, ini bisa saja. Al-insan makanul khata wal nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan hilang. Wa khairul khata'un at-tawwabun, dan sebaik-baik manusia yang bersalah adalah cepat-cepat kembali kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan apabila ada orang yang menemukan keburukan yang dia lakukan, fala yalumanna illa nafsah. Jangan pernah sekali-kali menyalahkan Allah, menyalahkan tetangga, menyalahkan kawan, menyalahkan lingkungan, menyalahkan apa saja, jangan. Illa nafsah, salahkan diri. Salahkan diri. Saya misalnya, murid-murid saya banyak balelo misalnya kan. Saya salahkan diri saya. Saya belajar sama guru. Kalau muridnya nakal, dia salahkan dirinya. Saya yang salahkan dia. Saya memberi kesehatan kalau guru baca. Karena guru saya bersabar, ya kita ya. Kalau dia
dia apa ya, dia salahkan diri dia, saya yang salah, kata dia gitu. Masya Allah. Saya lanjut ya. Makanya ada doa dalam kitab Kasyifatus Syaja, Syarah Safinatun Najah, dia katakan begini: kalau kita melihat keburukan, misalnya nengok orang judi misalnya, ya nengok orang mabuk misalnya di pinggir jalan, ya, menengok orang berzina misalnya, kita tidak mampu untuk mencegahnya dan kita berupaya untuk menghindarkan supaya kita tidak tergoda olehnya, karena godaan syaitan luar biasa. Maka kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji hanya milik Allah atas segala hal, keadaan-keadaan yang dia buat, sehingga kita tidak menyalahkan Allah dalam hal ini. Orang-orang yang berbuat maksiat kita tidak menyalahkan Allah, tetap kita puji Allah. Kata Nabi, doakan dengan doa ini, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan berbagai macam hal keadaan di alam semesta ini, di atas dunia ini. Dan lanjutkan dengan doa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min hali ahli nar, dari pekerjaan, perbuatan, keadaan penghuni neraka. Supaya kita tidak tergoda dengan perbuatan ini. Kita ini masih kayak mau tersentuh-sentuh sedikit ke sana kayak. Sudah tidak mau sabung ayam misalnya kan, begitu nengok orang sabung ayam kayak nengok juga. Akhirnya taruh lagi di situ. Maka kalau yang kayak begitu tuh doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan penghuni neraka. Supaya kita punya hati ini tidak tergoda untuk melakukan lagi perbuatan yang sama, di mana dulu kita punya pekerjaan kayak gitu. Nah, ini saya sudah divideokan kan, yang diputusin ini, biarin aja biar dapat ilmu orang lain, agar mereka berdoa kepada Allah supaya hati mereka ditetapkan dalam iman dan takwa, dijauhkan dari keinginan lagi kembali dari jalan yang mereka dulu tinggalkan. Itu Nabi ajarkan doa itu, amalkan. Saya ijazahkan kepada kalian semua. Ya. Nah, sampai situ dulu lah ya. Karena sudah habis tadi sudah jam 11. Mari kita tutup dengan doa pada majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.